Selamat pagi Opa Oma dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ya, kita patut bersyukur kalau tahun 2021 kita boleh menjalani hari-hari dalam pimpinan Tuhan saja. Biarlah di tahun yang baru ini, tahun 2022, kita boleh menjalani dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Meskipun pandemi belum usai, tapi kita boleh bersyukur kalau setiap hari Kamis kita masih bisa mengikuti persekutuan usia indah melalui online. Hari ini Pendeta Yael yang akan membawakan firman Tuhan dengan judul Hati yang Murni. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, di tahun yang baru, yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih juga atas pemeliharaanmu hari lepas hari,
sampai saat ini. Berkati ya Tuhan persekutuan ini dari awal sampai akhir. Berkati juga pendeta Yael yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di dalam bulan Januari ini, dan kita akan bersama-sama memasuki bulan Februari di dalam beberapa minggu ke depan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana memiliki hati yang murni. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, untuk menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga hati yang murni itu betul-betul menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, dan kehidupan yang baik adanya. Tuhan mengasihi kami dengan begitu rupa.
Hampir 2 tahun Tuhan kami hidup di tengah pandemi, tapi kasih setia Tuhan juga tetap hadir dalam keseharian kami. Sebentar kami akan belajar bersama, kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini betul-betul dapat kami lakukan dan mengubah kehidupan kami, mengubah hari-hari kami, dan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu di depan, di mana kami akan bersekutu bersama, kami akan belajar dari firman-Mu dan merenungkan firman-Mu bersama. Dalam nama-Mu kami memohon pertolongan Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi dan situasi yang kami hadapi, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan, mengokohkan, dan memberikan kepada kami hikmat, agar kami mengerti, kami melakukannya dengan hati yang terarah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang lemah ini dan penuh dengan keterbatasan, memohon pertolongan-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakannya buat kita semua. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah tangga. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjadikannya setia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Halo Oma Opa, selamat tahun baru. Sudah masuk minggu ketiga bulan Januari. Terasa cepat ya Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Tapi kita hari ini mau melihat bahwa Tuhan tetap setia. Hampir 2 tahun kita berada di dalam kondisi pandemi, tapi Tuhan tetap menolong kita. Karenanya kita juga harus terus jadi anak-anak Tuhan yang membuat Tuhan bangga. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita punya hati yang murni. Apa sih hati yang murni itu? Nah, kita mau baca dulu Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita bersama dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Oma Opa, waktu saya mencoba untuk mempersiapkan bahan ini, saya tuh teringat dengan apa yang terjadi kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Masih muda, masih lebih muda lebih tepatnya. Sekarang masih muda, tapi waktu itu kondisinya lebih muda dari sekarang. Dulu saya tuh pernah berpikir begini, terserah orang tuh mau percaya saya atau enggak. Orang mau percaya syukur, enggak percaya syukur, pokoknya bodoh amat. Dulu
waktu saya masih sangat muda, saya berpikir demikian. Tapi berjalannya waktu, terutama ketika saya mulai berpasangan, ketika saya mulai punya pacar, yang adalah suami saya sekarang, ya, karena pacar saya yang pertama adalah suami saya. Kami pacaran dari usia yang sangat muda, dan terutama ketika saya juga mulai punya anak, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Nah, berjalannya waktu, saya mulai melihat bahwa memang kita tidak bisa paksa orang untuk percaya sama kita. Saya nggak bisa paksa suami saya untuk percaya sama saya. Dia harus percaya dengan apapun yang saya ucapkan. Saya nggak bisa paksa. Begitu juga dengan anak saya. Tapi saya harus terus mendorong diri saya untuk jadi pribadi yang dapat dipercaya oleh mereka. Baik suami, baik anak, baik orang-orang di sekitar saya ketika saya juga sekarang masuk di dalam dunia pelayanan di tengah jemaah. Ketika saya punya band, saya tuh pengen band tuh percaya sama saya lebih dari siapapun. Saya menemukan banyak anak remaja lebih percaya untuk menceritakan hidup mereka kepada orang-orang asing yang mereka temui di internet, kepada orang-orang asing yang mereka temui di aplikasi-aplikasi jodoh, aplikasi-aplikasi kencan. Dan itu mengerikan. Banyak orang yang salah bergaul, salah berteman, salah berkenalan, karena kita tidak pernah tahu toh motivasi orang lain untuk berkenalan dengan kita. Nggak mudah kita menemukan orang yang betul-betul bisa kita percaya. Karenanya saya betul-betul pengen banget band itu percaya sama saya dan suami saya sebagai orang tuanya. Namun bikin anak saya percaya sama saya itu persoalan yang ternyata tidak mudah. Butuh waktu untuk membuktikan bahwa mama dan papa itu bisa dipercaya, sehingga kamu tidak perlu cerita kepada orang lain, tidak perlu curhat sama orang lain, bisa curhat sama mama papa gitu ya. Walaupun mungkin suatu saat dia pasti akan punya teman untuk bercerita, berkisah, dan itu juga tidak keliru. Tapi harus orang tua bisa dipercaya dulu kan, supaya mereka bisa cerita hal-hal yang mungkin mereka sembunyikan. Karena banyak anak lebih memilih untuk menyembunyikan apa yang mereka alami justru dari orang-orang terdekat mereka, orang tua, keluarga, kakak dan adik. Nah, ketika saya belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, wah, ternyata banyak banget yang harus dibenahi oma opa. Banyak banget yang harus dipelajari. Dan salah satunya adalah punya hati yang murni. Punya hati yang murni itu adalah hal yang harus dipelajari karena tidak terjadi secara otomatis. Pertanyaannya, apa sih maksud dari hati yang murni ini? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menemukan beberapa arti kata dari murni. Yang pertama adalah tulus. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, tidak punya motivasi atau agenda-agenda yang dibalik udang. Dibalik batu gitu ya. Dibalik batu ada apa? Ada udang, ada kodok. Tidak ada agenda-agenda yang buruk. Sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Karena tadi kita nggak pernah tahu motivasi orang, ya kan? Kita nggak tahu nih, ada orang kok deketin kita ternyata mau nipu. Ada orang kok deketin kita ternyata mau mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah, hati yang murni adalah hati yang betul-betul mau melayani, mau memberi, mau mengasihi tanpa agenda-agenda buruk di belakang. Fokusnya adalah orang yang kita layani, bukan diri sendiri. Nah, dalam prakteknya memang susahnya luar biasa. Misalnya soal janji. Saya sebagai orang tua pasti suka memberi janji kepada anak saya. Begitu juga saya sebagai istri mungkin janji sama suami, suami janji sama istri. Nah, ketika kita berjanji, kita harus pikirin benar. Ini yang saya janjiin ini baik apa enggak sih? Bener apa enggak sih?
Jangan-jangan sekedar cari aman. Misalnya gini, udah nanti mama kasih permen ya, mama kasih coklat, sekarang udah diem nangisnya, pusing mama. Dulu waktu Ben masih kecil banget, saya sering banget janji begitu. Udah kelarnya baru, ya ampun, aku tuh ngejanjiin coklat terus ya. Nanti gigi bolong bagaimana? Nanti anak aku kecil-kecil udah diabetes bagaimana gitu ya. Tapi itu baru kepikir belakangan gitu ya. Setelah janji, demi apa? Demi anaknya diem. Atau ketika saya janji sama suami, ya udah nanti gue yang kerjain deh, udah jangan ngomel-ngomel lagi, berisik. Saya janjiin sesuatu hanya karena biar cepet kelar, puyeng nggak dengerin misalnya bapak ngomel. Walaupun suami saya mah hampir gak pernah ngomel sama saya, banyaknya saya yang ngomel sama dia. Tapi di situ kita bisa belajar bahwa kita menyampaikan sesuatu, kita berjanji, itu juga janjinya kan sambil kesel. Apakah kemudian betul-betul bisa dilakukan dengan kesungguhan, dengan hati yang ikhlas begitu? Belum tentu kan Om Opa. Jadi perhatikan, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang murni hatinya, dia akan mempertimbangkan setiap kata, setiap janji, dan dia akan buktikan dengan penuh dengan integritas. Susah? Banget ya. Nah, jadi ketika kita betul-betul mau menjadi orang-orang yang tulus, di situ kita ingat, kita nggak bisa sendirian. Karena memang selain susah, kita sebagai manusia lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena iblis itu seperti virus corona, bahkan lebih dahsyat daripada virus corona. Ketika kita pakai prokes gitu ya, udah pakai prokes, udah baik, semua cuci tangan, bersih, kita menjaga segala sesuatu, kita bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Tapi yang namanya iblis, nggak bisa kita pakai masker ataupun kita pakai tutup kuping, iblis nggak ngomong dan nggak nyerang dalam hidup kita, benar nggak? Kita mau pakai sumpelan kuping gitu ya, biar kita nggak dengar suara iblis, tetap kedengeran ya, karena iblis selalu mau kita jatuh. Jadi kita butuh Tuhan untuk betul-betul menjadi orang-orang yang hatinya bersih. Iblis tuh suka ngotorin kita. Jadi hal apa nih yang bisa kita pelajari dan harus kita perhatikan untuk menjadi orang-orang yang punya hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang betul-betul dilandaskan oleh kasih dan kepedulian kepada sesama? Maka kita harus betul-betul memperhatikan beberapa hal berikut ini. Kita lihat bacaan kita yang tadi ya. Kita lihat bacaan kita. Dikatakan ayat 19, 20, dan 22. Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Semata-mata sebetulnya karena hati kita ini telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Siapa yang bisa melakukannya? Cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mampu membasuh kita bersih. Perjanjian Lama mengatakan, semerah apapun dosamu seperti kermizi akan putih seperti bulu domba. Aku adalah Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Namun ada tanggung jawab kita. Tuhan Yesus bisa membersihkan? Bisa. Kita bisa ngotorin? Banget gitu ya. Kita bisa ngotorin hati kita banget, sama seperti baju gitu ya. Baju kita pakai, nanti kita cuci, kita pakai lagi, pasti harus dicuci lagi. Tuhan Yesus bisa membersihkan. Tapi maukah kita membawa hati kita dan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus bersihkan? Itu tanggung jawab kita. Tuhan Yesus bukan seperti tukang cuci yang datang pagi pulang siang. Pagi-pagi udah datang, cuciin semua kita punya cucian, terus siang pulang gitu ya. Tiap hari dia yang datang. Enggak, kita
kita nggak bisa begitu. Tuhan Yesus, kalau kita mau dibersihkan sama Tuhan Yesus, kita yang datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, bersihkanlah hati saya, bersihkanlah pikiran saya, bersihkanlah nurani saya dengan kerendahan hati. Dan dibersihkan oleh Yesus di sini bukan berarti nggak perlu dibersihin tiap hari, sekali doang, nggak bisa. Coba ingat ya doa Bapa kami. Doa Bapa kami ada satu bagian doa yang mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami nggak setiap hari? Atau setiap bulan doang? Atau setiap minggu doang di gereja? Di gereja aja belum tentu tiap minggu mengungkapkan doa Bapa kami. Tapi itu adalah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk diucapkan setiap hari. Karena di situ juga dikatakan, berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Jadi itu adalah doa harian sebetulnya. Bukan doa bulanan, bukan doa tahunan gitu kan. Jadi setiap hari kita harus membawa diri kita dibersihkan oleh Tuhan. Bukan mengharap Dia membersihkan secara otomatis. Kan Engkau Tuhan, bersihinlah secara otomatis, sudah tahu kotor. Tuhan bukan pembantu kita, Oma Opa. Kita yang bawa, Tuhan, ini hatiku, bersihkanlah, kuduskanlah, murnikanlah. Gak cukup cuman sekali. Setiap hari kita harus melakukannya. Dan bagaimana caranya? Kita juga memikirkan hal-hal itu, hal-hal yang supaya kita bersih gitu ya, supaya kita bersih, apa yang harus kita jauhkan. Ada kalanya kan hati kita ini masih bisa jahat ya berpikirnya, masih bisa merasakan pengen jahat, ngedumel, nyinyir, marah-marah, punya niat yang salah, termasuk respon yang salah dalam menghadapi segala sesuatu. Nah disinilah ketika kita mau caranya ngebersihinnya gitu ya, bukan hanya sekedar inilah Tuhan hatiku bersihkanlah, tapi salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita doain dulu. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita doain dulu. Jangan sebaliknya, diucapin baru mikir, aduh Tuhan, semoga dia nggak tersinggung ya dengan perkataan saya. Ya atuh keburu sakit dulu orang lainnya gitu ya. Nah itu caranya, salah satu caranya. Jadi sebelum kita ngomong, Tuhan tolong saya supaya apa yang keluar ini baik, supaya apa yang keluar ini nggak jahat, supaya yang keluar ini nggak nyakitin orang, supaya yang keluar ini nggak bikin hati orang hilang sukacita dan damai sejahtera. Jangan keluar dulu baru kita ngomong, Tuhan biarlah barusan saya nggak menyakiti ya, Tuhan ampuni deh kalau saya menyakiti, tolong ya supaya orang itu nggak tersinggung sama apa yang saya katakan. Ya udah keburu keluar. Doakan sebelum kita mengambil keputusan. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membiarkan Tuhan mengintervensi hidup kita dan membersihkan nurani kita, supaya apa yang keluar dan terpancar keluar itu betul-betul bersih. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah dikatakan bahwa kita ini kan penuh keberanian masuk tempat kudus. Pertanyaannya, tempat kudusnya ini apa? Apakah tempat kudus itu gereja, sementara sekarang kita belum punya gedung gereja? Apakah tempat kudus ini adalah hadirat Tuhan? Enggak, sekedar itu. Tempat kudus yang dimaksud di sini adalah juga persekutuan orang kudus. Tuhan membuat kita ada di dalam tempat kudus yang di dalamnya ada orang-orang yang kudus yang Tuhan panggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Namun, yang kudus itu bukan berarti suci, Oma Opa. Yang kudus itu bukan berarti kita bebas dari dosa. Yang kudus itu
bukan berarti nggak bisa nyakitin kita. Yang kudus itu bukan berarti nggak mengecewakan. Karena yang kudus belum tentu suci. Yang kudus juga kan, yang kudus adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari gelap menuju terang. Yang kudus yang dipanggil itu belum tentu orang-orang baik. Paulus dipanggil Tuhan. Siapa dia sebelumnya? Pembunuh. Paulus itu pembunuh, pembenci orang Kristen. Tapi dipanggil Tuhan. Jadi isi persekutuan yang kudus ini adalah orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang berdosa. Hidup kita bukan melulu soal aku dan Tuhan. Hidup kita juga soal aku dan sesamaku manusia. Tuhan mau kita masuk dalam hidup yang kudus itu, persekutuan yang kudus itu dengan hati yang murni. Walaupun di dalam yang kekudusan itu, persekutuan yang kudus itu, ada orang-orang yang gak murni, ya gak apa-apa. Tapi kitanya harus murni. Ada orang-orang yang menyebalkan, tapi kitanya harus tidak menyebalkan. Ada orang-orang yang tukang tipu, kitanya gak boleh nipu. Karena kita dipanggil oleh Tuhan dan kita bertanggung jawab dengan sungguh. Dan itu kembali kepada kita. Kembali pada keputusan kita. Kembali pada tindakan kita. Jadi Oma Opa, karena hidup kita bukanlah soal kita dan Tuhan saja, tapi juga dengan sesama, maka ketika kita dipanggil di dalam persekutuan yang kudus itu, kita harus menerima semua orang. Kita harus mampu bersikap tulus sama semua orang. Kita harus mampu bersikap murni sama semua orang yang ada di situ. Walaupun mereka nggak tulus, mereka nggak murni, mereka pembohong, mereka penghujat, mereka pembenci, mereka kasar, dan lain sebagainya. Karena itu maunya Tuhan. Kita jadi baik bukan karena orang baik sama kita. Kita jadi tulus bukan karena orang tulus sama kita. Kita jadi murni bukan karena orang murni sama kita. Kita jadi baik, tulus, dan murni karena itu maunya Tuhan untuk kita lakukan. Dan itu tanggung jawab kita sebagai bagian dari hidup dalam persekutuan yang kudus. Ketika kita mau masuk ruang kudus, kita kan harus menguduskan hati. Kalau saudara-saudara kita muslim, sebelum mereka berdoa, mereka cuci tangan, mereka cuci kaki, mereka cuci muka. Menguduskan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam kekristenan, kita tidak perlu mungkin cuci tangan. Sebelum corona kita nggak pernah cuci tangan dan cuci kaki. Alas kaki saja tidak dilepas mau masuk gereja. Tapi Tuhan mau hati kita kudus. Karena masuk hadiratnya berarti harus masuk di tengah persekutuan orang-orang yang juga dipanggilnya. Yang tidak sempurna, tapi dipanggilnya dan dikasihinya. Dan yang ketiga, tadi ada kata berani. Apa artinya berani? Berani di sini bukan berarti tanpa rasa takut. Berani di sini bukan berarti ya peteng-teng begitu ya, peteng-teng namanya. Oh begitulah pokoknya berani gitu ya, sok berani enggak. Berani di sini harus disertai dengan rasa hormat dan kasih. Hormat dan kasih. Berani di sini mengajak kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Berani masuk dalam persekutuan berarti berani disakiti juga. Berani dikecewakan juga. Harus berani dikecewakan. Karena tadi kan bahwa hidup kita itu ada di tengah persekutuan orang kudus, bukan orang suci. Hidup kita itu ada di tengah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berubah. Masalah dia mau berubah apa enggak memang masalah dia gitu ya. Kita nggak bisa paksa orang berubah. Kita pun dipanggil untuk berubah. Tapi berarti
berarti ketika kita bersinggungan di dalam persekutuan itu, ketika kita bekerja sama di dalam persekutuan itu, kemungkinan kita disakiti ada. Kemungkinan kita dihianati ada. Kemungkinan kita untuk dizolimi ada. Jadi kita berani untuk merasa sakit, berani untuk dikecewakan. Tapi kita berani karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan menghormati mereka yang juga sudah Tuhan panggil. Kita murni, kita tulus, kita semua karena Tuhan, Om Opa, bukan karena kita. Nggak ada satupun manusia yang bisa memiliki ketulusan sejati bila di dalamnya tidak ada Tuhan yang menjadi juru timbang, juru mudi, yang menolong kita di dalam mengambil setiap keputusan, menolong kita merespon dengan kasih, bukan sekedar dengan emosi saja. Kiranya Tuhan menolong kita. Ingatlah 3 hal. Bersihkan setiap hari. Kita masuk dalam persekutuan kudus, bukan suci. Di dalamnya adalah orang-orang yang terbatas dan punya kelemahan, punya keburukan. Dan lakukan dengan berani. Tuhan yang memampukan kita. Berani untuk melayani, berani untuk disakiti, berani untuk menderita. Itulah arti dari ketulusan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari Om Opa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kau menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang murni, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tulus, berani, dan siap untuk menunjukkan siapa Engkau. Hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan dan menopang kami, sehingga kami tidak lalai untuk menjalankan firman-Mu, tapi dengan semangat kami mendorong diri kami lebih lagi dari masa ke masa untuk mengikut Tuhan dengan setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang berjuang di dalam hidupnya dengan rasa sakit, dan di dalam penderitaan, di dalam persoalan, pergumulan, kelemahan tubuh, pengobatan yang mungkin panjang dan melelahkan. Tuhan, kuatkanlah setiap saudara-saudara kami. Berikanlah kepada mereka tetap hati yang tulus dan murni, sehingga mereka tetap dapat menjadi anak-anak kebanggaan Allah yang di tengah penderitaan, di tengah rasa sakit, di tengah perjuangan, mereka tetap selalu menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun, terutama Ibu Variani. Tuhan berkati dia ketika dia sekarang adalah seorang ibu yang menjalankan tugas panggilannya seorang diri bagi 3 orang putra yang dikasihinya. Tanpa kehadiran suami, Tuhanlah yang menjadi penolongnya, Tuhanlah yang menjadi batu karangnya, Tuhanlah yang menjadi terangnya, sehingga dia tetap dapat menjalankan panggilannya, tanggung jawabnya sebagai orang tua bagi seluruh keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati dia dengan kesehatan, berkati dia dengan kekuatan, berkati dia dengan iman yang teguh, sehingga apapun pergumulan yang harus dia hadapi tidak membuat iman yang goyah, tapi justru menumbuhkan dan membuat iman yang berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk perjalanan gerejamu di tahun yang baru ini. Berkatilah majelis jemaat, para hamba-hambamu Tuhan, pendeta dan penatua, pengurus-pengurus komisi. Tuhan berkatilah setiap mereka. Kuatkanlah mereka menghadapi pelayanan di tengah pandemi yang belum usai, dengan berbagai macam persoalan yang kompleks yang harus mereka hadapi sebagai pribadi ataupun di tengah pelayanan. Berikan mereka hikmat, berikan kami hikmat, sehingga kami
bisa mengetahui dan membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik dan apa yang benar demi kemuliaan Tuhan. Agar gereja GKI Muara Karang betul-betul jadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan bagi siapapun yang hadir dan terlibat dalam persekutuan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Kristus Yesus. Amin.